Baik, mahasiswa, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Anda. Dan sebelum saya memberikan pertanyaan kepada Anda, silakan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firdaus Febran Ade, NIM 2019-1104. Saya siap menerima beberapa pertanyaan dari Anda. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, berikan dasar bertasawuf dalam Al-Quran dan hadis. Silakan dijawab. Menurut saya, tasawuf merupakan salah satu istilah dan bagian dari perkembangan ajaran Islam dari para sufi. Sementara dalam rukun Islam atau rukun iman, mengenai tasawuf ini memang tidak bisa menampilkan secara eksplisit ya. Namun tasawuf sendiri berasal dari beberapa pengaruh ajaran agama dan filsafat lainnya yang akhirnya diadopsi ke dalam ilmu yang digunakan untuk mengetahui dari keburukan jiwa seorang, membersihkan keburukan tersebut dengan sifat terpuji. Dan ada beberapa dalil yang menjelaskan tentang tasawuf ini ya, berasal dari hadis dan Al-Quran. Untuk yang dari hadis, saya mengambil dari beberapa hadis di mana di situ dijelaskan bahwa Rasulullah SAW tidak diketahui hidup dengan sangat sederhana. Bahkan kadang-kadang Rasulullah melihat pakaian tambalan. Beliau tidak makan dan minum selain yang halal dan senantiasa ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala pagi dan malam. Hingga suatu hari Siti Aisyah bertanya, "Mengapa engkau seperti ini, ya Rasulullah? Padahal Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni dosamu." Rasulullah pun menjawab, "Apakah Anda tidak menginginkan aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah?" Tak hanya itu, dalam hadis lain juga banyak dijumpai Rasulullah berbicara tentang kehidupan tasawuf seperti barang siapa yang mengenal dirinya sendiri berarti ia mengenal Tuhannya. Dalil yang di dalam Al-Quran sendiri saya mengambil dari Quran surat Al-Baqarah ayat 115 di mana yang berbunyi, "Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, kesitulah wajah Allah. Sungguhnya Allah maha luas rahmatnya lagi maha mengetahui." Nah, dari ayat tersebut kita bisa belajar untuk memahami rahmat Allah Subhanahu wa taala yang maha luas dan kaya. Dan saya juga mengambil dari Quran surat Al-Baqarah ayat 186 di mana yang berbunyi, "Dan rahmah hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa agar ia memohon kepadaku. Maka yanglah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan haruslah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran." Nah, di ayat ini membuat kita memahami bahwa betapa Allah Subhanahu wa taala dekat kepada kita, yaitu hamba-hambanya. Pertanyaan yang kedua, jelaskan ajaran inti dan langkah-langkah dalam bertasawuf. Silakan dijawab. Baik, untuk pengertian tasawuf dan bagaimana langkah-langkah untuk bertasawuf. Jadi tasawuf sendiri pada awalnya merupakan gerakan zuhud atau yang biasa disebut itu menjauhi hal duniawi dalam Islam. Dan dalam perkembangannya melahirkan tradisi mitisme Islam. Nah, pemikiran sufi muncul di Timur Tengah pada abad ke-8. Sekarang tradisi ini sudah tersebar ke seluruh belahan dunia. Sufisme sendiri merupakan sebuah konsep dalam Islam yang didefinisikan oleh para ahli sebagai bagian batin dimensi mistis Islam. Tasawuf juga bisa diartikan sebagai penafsiran batin dari ayat-ayat Al-Quran. Bagaimana langkah-langkah bertasawuf? Nah, jadi ada 4 macam tahapan yang harus dilalui oleh hamba yang menekuni ajaran tasawuf untuk mencapai suatu tujuan yang disebutnya sebagai as-sa'adah. Jadi yang pertama yaitu syariat. Syariat sendiri adalah aturan atau hukum yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat muslim, baik yang berkenaan dengan ibadah ritual maupun hubungan sosial. Ilmu yang membahas masalah syariat disebut fikih. Untuk yang nomor 2 yaitu tarekat. Tarekat adalah jalan atau cara yang tempuh untuk mendekatkan diri kepada Allah yang sedekat-dekatnya.
Berbagai amalan terdekat yang dilahirkan oleh seorang salik atau murid atas panduan seorang mursyid, yaitu guru spiritual, berupa zikir, wirid, puasa, dan perilaku spiritual lainnya, seperti tidak bicara kalau tidak bermanfaat. Nah, istilah tarekat juga menjadi nama lain dari aliran tasawuf. Yang ketiga, yaitu hakikat. Hakikat adalah isyarat dan rahasia kebenaran, atau al-haq, yang terkandung di balik suatu keadaan. Nah, hakikat juga disebut lub, yang berarti esensi atau intisari atau kebenaran yang esensial. Nah, hakikat adalah bentuk batin dari syariah, sedangkan syariah adalah bentuk lahir dari hakikat. Dalam masana tasawuf, hakikat adalah kemampuan seorang dalam merasakan dan melihat kehadiran Allah di dalam syariah ini. Sehingga hakikat adalah aspek yang paling penting dalam setiap amal, inti dan rahasia dari syariat yang merupakan tujuan perjalanan salik, yaitu murid. Untuk nomor 4, yang terakhir, yaitu ma'rifah. Nah, ma'rifah sendiri mempunyai arti kemampuan atau mengenal Allah secara sangat dekat karena telah tersingkapnya rahasia-rahasia ketuhanan. Nah, intinya ma'rifat sangat terkait dengan keterbukaan mata batin, sehingga ma'rifat bisa dipahami sebagai kemampuan melihat Allah dengan mata hati. Nah, ma'rifat merupakan inti dari wilayah hakikat yang tak terlihat. Ma'rifat dicapai ketika sufi mencapai makom tertinggi dalam bertasawuf. Untuk pertanyaan ketiga, coba jelaskan urgensi tasawuf bagi masyarakat modern saat ini. Silakan dijawab. Jadi begini, memang menjadi fenomena yang menarik bahwa di tengah habitat kemajuan ilmu dan teknologi, orang cenderung lari ke pencarian spiritual. Hal ini menjadi pertanda urgensi dan signifikan tasawuf dalam kehidupan masyarakat modern. Ada beberapa faktor yang menandai arti penting tasawuf bagi kehidupan manusia modern. Yang pertama, tasawuf merupakan basis yang bersifat fitrih pada setiap manusia. Tasawuf adalah potensi ilahiyah yang berfungsi di antaranya untuk mendesain corak sejarah dan peradaban dunia. Tasawuf dapat mewarnai segala aktivitas baik yang berdimensi sosial, politik, ekonomi, maupun kebudayaan. Yang kedua, tasawuf berfungsi sebagai alat pengendali dan pengontrol manusia agar dimensi kemanusiaan tidak ternodai oleh modernisasi yang mengarah pada dekadensi moral dan anomah nilai-nilai, sehingga tasawuf akan mengantarkan manusia pada tercapainya supremation of morality, keunggulan dan kejayaan akhlak. Dan yang ketiga, tasawuf memiliki relevansi dan signifikan dengan problema manusia modern karena secara seimbang memberikan kesejukan batin dan disiplin syariah sekaligus. Nah, jadi itulah adalah beberapa faktor yang menandai arti penting tasawuf itu bagi kehidupan manusia di era modern seperti saat ini. Untuk pertanyaan nomor 4, apa yang Anda pahami tentang thariqah atau tarekah? Silakan dijawab. Tarekah memiliki dua pengertian, yaitu yang pertama, tarekah bermakna jalan yang ditempuh oleh seorang sufi untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan yang kedua, tarekat bermakna semacam organisasi atau perkumpulan yang di dalamnya terdapat syekh, upacara ritual, dan zikir-zikir tertentu. Tarekat dalam pengertian pertama bersifat individual, sementara yang kedua bersifat kolektif. Nah, periode awal, tarekat masih dijalankan secara individual. Selanjutnya, pada periode-periode berikutnya, mulai abad ke-6 Hijriah dan seterusnya, pelaksanaan tarekat telah dilakukan secara kolektif. Tarekat dan perkembangannya Al-Munzir melalui pembentukan kelompok-kelompok atau organisasi zikir. Tarekah Qadiriyah merupakan bentuk tarekah kolektif pertama yang didirikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kemudian disusul oleh tarekah-tarekah lainnya. Nah, itulah beberapa pengertian dari tarekah. Pertanyaan berikutnya, coba jelaskan perbedaan antara cinta dan nafsu. Silahkan dijawab. Perbedaan antara cinta dan hawa nafsu. Jadi kita mengambil kesimpulan secara sederhana saja. Apabila cinta adalah perasaan yang bersumber dari ketulusan kasih sayang, maka cinta tidak akan pernah memberikan apapun kecuali kebaikan. Maka menjadi jelas bahwa cinta itu berbeda dengan hawa nafsu atau ketertarikan seksual, syahwat, atau semacamnya. Karena sebab kalau hanya urusan
ketertarikan seksual atau syahwat biologis. Tanpa cinta pun itu bisa. Jadi dari sini bisa kita ambil kesimpulannya bahwa cinta itu berbeda dengan ketertarikan seksual ataupun syahwat memiliki. Cinta adalah perasaan yang hanya akan memberikan kebaikan dan kemuliaan kepada para pecinta dan orang yang dicintai. Karena cinta itu membangun bukan merusak, apalagi menghancurkan. Jadi segala hal yang tidak baik pasti bukan cinta. Karena itu cinta tidak bisa dipaksa menjadi alasan pembenaran segala tindakan yang tidak baik. Nah, seperti itu. Baik, ini adalah pertanyaan terakhir untuk Anda. Jadi, di mana Damar adalah seorang mahasiswa perantauan yang secara ekonomi itu tergolong menengah ke bawah. Dan dia baru saja mengalami musibah besar di mana seluruh keluarganya meninggal karena rumahnya terbakar. Nah, kini dia hidup sebatang kara di tengah sedang proses menuntut ilmu sebagai mahasiswa. Tak ada keluarga dan harta benda yang tersisa. Jadi pertanyaannya, apa yang akan Anda lakukan jika Damar itu adalah Anda? Silakan dijawab. Mungkin jika saya menjadi Damar, hal yang akan saya lakukan yaitu pertama, pastinya saya akan mencari pekerjaan. Karena di sini Damar itu sedang berstatus sebagai mahasiswa. Hal yang pertama akan saya lakukan yaitu mencari pekerjaan. Dari mana kita akan mendapatkan uang untuk membayar biaya kuliah dan biaya kehidupan kalau tidak bekerja? Nah, jadi sebagai mahasiswa yang tentunya umurnya sudah cukup untuk kita hidup mandiri, ya saya akan mencari pekerjaan. Kuliah sambil bekerja. Bagaimana cara kita mengatur jadwal kita agar kuliah kita tidak terganggu dengan pekerjaan dan begitu pun sebaliknya. Dan yang kedua, saya akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan, kelancaran, rezeki untuk saya ke depannya, untuk saya hidup bagaimana ke depannya, mungkin untuk menggapai cita-cita saya agar diberikan segala kemampuan untuk saya bertahan hidup karena saya sudah sebatang kara. Dan juga salah. Dan yang kedua adalah doa. Dan selanjutnya yang akan saya lakukan yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah kewajiban ya bagi semua umat muslim berdoa. Meskipun bukan umat Islam, pastinya agama lain pastinya perlu untuk berdoa karena kita meminta pertolongan kepada Yang Maha Kuasa. Dan juga usaha. Nah, jadi doa tanpa usaha itu bagaimana ya? Seperti ya 50-50 lah. Kita hanya berdoa tanpa usaha itu percuma, dan begitu pun sebaliknya. Nah, jadi itu yang akan saya lakukan jika saya menjadi Damar. Baik, itulah beberapa jawaban yang saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.